Halo guys, ketemu lagi dengan aku Jen di channel Mangga Indonesia. Kita ketemu lagi di channel Mangga Indonesia. Dan di video kali ini kita akan berbicara tentang Chainsaw Man. Jadi udah lama banget aku nggak pernah bahas Chainsaw Man, karena ya nggak tahu apalagi yang harus dibahas gitu kan. Dia akhirnya ngebuat aku bikin suatu postingan gitu kan, buka pertanyaan terkait Chainsaw Man di postingan YouTube dan juga di Instagram Mangga Indonesia. Dan ternyata banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih ke aku. Ya, terutama terkait Darkness Devil kan, ya kan. Dan kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang udah kalian kasih ke aku gitu kan, terkait Chainsaw Man. Dan semoga aja pertanyaan-pertanyaan kalian ini terjawabkan gitu lewat video ini. Dan langsung aja kita mulai pertanyaannya tentang Chainsaw Man. 1, 2, 3, jump! Oke, sebelum masuk semakin jauh, sebelumnya aku udah pernah bikin Q&A atau pertanyaan tentang Chainsaw Man, jadi aku buat video juga. Jadi mungkin aja ada beberapa pertanyaan yang nggak aku sebutin gitu, karena udah pernah aku bahas di video itu. Jadi di video ini aku bakal bahas yang belum gitu lah. Langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang sering dipertanyakan sama orang-orang, yaitu terkait astronot yang berada di hadapannya Darkness Devil. Jadi, kenapa kok ada astronot di sana? Karena pada dasarnya astronot ini bisa dibilang seseorang yang tidak mengenal ketakutan terhadap kegelapan. Karena ketika para astronot ini lepas landas, mereka ini sudah pasti melihat angkasa yang luas dan gelap. Dan juga di panel manga yang ini ditunjukkan kalau astronot ini terbelah menjadi dua. Ditambah lagi astronot ini tuh tangannya membentuk seperti salam gitu ya. Ini bermaksud jika Darkness Devil ini adalah iblis yang sangat mengerikan dalam kegelapan, yang mana diartikan jika ketakutan terhadap kegelapan ini melampaui siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak memiliki fobia terhadap kegelapan seperti para astronot gitu kan. Siapa lagi gitu, orang yang paling sering melihat kegelapan siapa lagi kalau nggak astronot, di luar angkasa gelap gitu kan. Itulah mengapa para astronot ini tuh membentuk tangan seperti salam, atau bisa dibilang bahasa Jawanya itu sungkem gitu kan ya. Jadi kayak tunduk gitulah terhadap Darkness Devil. Sebenarnya semua yang terjadi di chapternya si Darkness Devil ini berkaitan dengan kegelapan semua. Aku jelasin yang lainnya juga. Kalau kalian ingat di chapter 64 saat Darkness Devil ini muncul, kalian bisa melihat ada panel yang menggambarkan kata. Pada dasarnya kata adalah salah satu hewan yang memiliki pandangan yang cukup baik di tempat gelap atau di malam hari. Ya, maka dari itu kata itu bisa dibilang salah satu hewan yang dapat beradaptasi dengan Darkness Devil gitu. Dan juga Darkness Devil ini menggunakan penglihatan yang dimiliki si kata tersebut. Itu alasan kenapa Power, Kobeni dan lain-lain itu kayak merasa ketakutan seperti dilihat sesuatu sosok yang sangat berbahaya. Kemudian kalau dilihat di pick selanjutnya ini, Darkness Devil ini memutuskan tangan para devil ini tadi. Dan pertanyaannya, kenapa harus tangan? Karena pada dasarnya manusia ketika berada di kegelapan, mereka ini mempunyai refleks untuk menggunakan tangannya untuk sebagai bentuk peraba gitulah. Dan hal terkait refleks ini juga berlaku kepada si Darkness Devil, di mana Darkness Devil ini punya refleks langsung memutuskan tangan manusia. Karena Darkness Devil ini tahu kalau manusia itu punya kebiasaan di mana dia ini menggunakan tangannya sebagai bentuk peraba di tempat gelap. Dan untuk tambahan, aku akan mengutip sedikit beberapa gambar dari forum, yang mana gambar tersebut menggambarkan tulisan Makima. Ya, jadi pandangan kata yang dipakai sama Darkness Devil itu digunakan untuk melihat Denji dan kawan-kawan supaya memancing Makima datang. Itu alasan kenapa Darkness Devil sangat trigger banget mungkin ya sama Makima. Dan juga aku akan tunjukin sedikit beberapa referensi dari Darkness Devil, di mana Darkness Devil ini bereferensi dari Kek dan Kauket, yang mana Kek dan Kauket ini adalah konsep dewa kegelapan primordial di zaman Mesir kuno, yang mana dijelaskan kalau Kek ini terdiri dari 4 dewa. Makanya kalau kita lihat wujudnya si Darkness Devil, dia ini punya 4 kepala di tubuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke Aki. Ini juga banyak yang nanya terkait Aki, terutama di arc Gun Devil. Banyak yang tanya, kenapa Aki dapat berubah menjadi Gunfin? Jawabannya cukup sederhana. Aki ini dapat berubah menjadi Gunfin karena Gun Devil itu sendiri. Sebelumnya Makima ini menggunakan Aki untuk bertarung dengan Gun Devil. Jadi dipastikan kalau Aki ini ada di situ kan. Sampai akhirnya Gun Devil itu gagal dikalahkan dan kabur menggunakan tubuhnya si Aki. Oke, aku jelasin dulu tentang konsep Devil. Jadi iblis ini atau devil dikategorikan dalam dua hal, yaitu Fiend dan Hybrid.
Jadi kalau hybrid ini mereka memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi seperti Chainsaw Man, Power, dan lain-lain. Dan jika Finn, mereka ini memiliki generasi yang bisa dibilang lambat, tapi mereka ini memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain. Dan Gun Devil ini tergolong Finn. Dan juga kalau ditanya siapa lagi selain Gun Devil yang salah satu tergolong Finn ini, yaitu jawabannya Violence Devil. Jadi Violence Devil ini tergolong Finn juga, dimana dia ini pernah bercerita jika dirinya ini mempunyai ingatan terkait pemilik tubuh sebelum dirinya. Makanya kalau kita lihat namanya kan Violence Devil, dan violence ini kan artinya kekerasan, ya kan, berarti iblis kekerasan. Tapi dia kok punya sikap baik gitu. Nah, sifat baik ini menurun dari pemilik tubuh sebelum si violence ini tadi. Makanya kalau kita lihat di arc Gun Devil, yang bertarung dengan Denji ini sebenarnya bukan Aki, tapi si Gunfin itu sendiri. Karena si Gunfin ini sudah merasuki tubuhnya si Aki, dia ini dapat membaca ingatannya si Aki dan memiliki memori yang dimiliki sama si Aki. Karena Aki ini semasa hidupnya nggak pernah membenci Denji dan memiliki niatan untuk membunuh Denji, makanya dari itu ingatan yang digambarkan oleh Gunfin itu seperti bermain bola salju, yang mana padahal mereka ini nggak sadar jika mereka ini saling bertarung, menyerang, hidup dan mati gitu. Dan kemudian Denji ini menghilang dari pandangannya si Aki, atau dari pandangan dari ingatannya si Gunfin. Itu menunjukkan jika Aki ini udah sepenuhnya mati mulai dari tubuh dan ingatannya. Jadi jasad full semuanya udah mati. Salah satunya Gunfin juga udah mati, kembali ke neraka dan tubuhnya udah hilang gitu. Bisa dibilang kayak ya Akinya udah pergi lah. Makanya kalau kita lihat di page selanjutnya, Aki ini digambarkan bertemu dengan adiknya yang udah meninggal gitu kan. Ya itu jadi salah satu bukti kalau misalnya Aki udah meninggal. Dan kalau ditanya apakah Aki dapat hidup kembali, jawabannya tidak. Karena pada dasarnya Aki ini cuma manusia biasa. Dan kalau kalian nanya hal ini kenapa terjadi, tentu saja semua ini ulahnya si Makima. Ya, jadi Makima lah yang menciptakan semua skenario kematiannya si Aki supaya Denji ini bisa merasa bersalah atas kematiannya si Aki gitu. Karena tindakannya dia sendiri. Karena pada dasarnya Makima ini kan adalah kontrol devil gitu. Jadi dia juga punya kemampuan untuk mengatur atau mengkontrol skema kehidupan orang lain. Salah satunya si Denji. Hal itu dibuktikan juga ketika Makima ini membunuh Power, di mana Makima ini mengatakan hal serupa saat Aki terbunuh juga, yaitu perkataan jangan berpikir, lakukan perintahku. Dan diakhiri pengakuan Makima juga di page itu, di mana Makima mengakui jika dirinya yang menghancurkan hidupnya si Denji dengan cara membunuh si Power dan Aki. Oke, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kenapa Reze, Kuanji, dan lain-lainnya tiba-tiba berada di sisinya Makima? Sebenarnya ini bukan masalah memihak, tapi Reze dan Kuanji dan yang lainnya ini adalah iblis yang namanya itu udah hilang karena dimakan oleh Chainsaw Man. Karena nama mereka udah nggak ada atau udah dimakan sama si Chainsaw Man, nama mereka ini hilang dan ingatan mereka juga hilang gitu. Dan di sini Makima ini mengendalikan semua devil yang namanya udah pernah dimakan sama si Chainsaw Man. Jadi di sini bukan masalah mihak sih, itu bukan mihak. Jadi ya Makima sendiri yang mengendalikan devil-devil itu. Untuk daftar iblis yang kita ketahui saat ini, menurutku Darkness Devil adalah puncak iblis yang paling kita takuti lah. Oke, aku bakal jelasin kenapa Chainsaw Man ditakuti. Chainsaw Man ini ditakuti karena dia adalah eksekutor iblis di neraka. Dan juga suara gergaji mesin dari Chainsaw Man ini ada suara yang paling annoying atau paling ya meresahkan atau paling mengganggu gitulah di neraka. Dan juga paling diingat-ingat. Kalau Gun Devil nggak usah ditanya, dia kuat karena sejatinya ketakutan manusia terhadap senjata emang cukup tinggi kan. Jadi wajar. Dan kalau Hell Devil juga wajar karena pada dasarnya ketakutan manusia terhadap neraka juga banyak gitu, makanya dia kuat. Terus kenapa Darkness Devil ini lebih kuat daripada iblis-iblis yang lain? Padahal kalau kita perhatikan nama Hell dan Gun itu udah pasti lebih menakutkan gitu umumnya kan. Jadi ada dua hal yang membedakan si Darkness dengan iblis yang lainnya. Jadi kegelapan ini pada dasarnya adalah ketakutan manusia, entah itu sejak kecil atau ketika dia nanti udah dewasa. Jadi merata di semua umur. Berbeda dengan Hell Devil dan Gun Devil, dimana anak umur 1-8 tahun ini umumnya belum tentu tahu gitu apa itu senjata, api, atau neraka gitu. Jadi mereka tidak memiliki ketakutan terkait barang-barang atau suatu hal yang belum mereka pelajari. Berbeda dengan Darkness atau kegelapan, dimana pada dasarnya manusia ini punya refleks ketakutan terhadap tempat gelap, mulai dari kecil atau besar. Itu yang membuat kenapa Gun Devil dan Hell Devil tidak sekuat Darkness Devil. Dan itu juga alasan kenapa Darkness Devil ini disebut Primal Fear.
Oke, beberapa banyak yang tanya ke aku terkait chapter akhir dari Chainsaw Man, di mana ditunjukkan seorang anak kecil bernama Nayuta. Dan kalau ditanya siapa Nayuta ini, sederhana, jawabannya sudah pasti itu Makima. Jadi Nayuta ini adalah reinkarnasi Makima setelah dibunuh oleh Denji. Jadi buat kalian yang bingung kenapa Makima ini berubah menjadi Nayuta, aku bakal jelasin secara simpelnya aja. Setelah Makima dibunuh oleh Denji, Makima ini kembali lagi ke neraka. Nah ya, pada dasarnya Devil kalau udah mati di dunia, dia bakal kembali lagi ke neraka. Begitu juga sebaliknya, ketika dia udah mati di neraka, dia bakal kembali lagi di dunia. Itu yang ngebuat Devil itu sangat abadi karena mereka memasuki dua ruang ini tadi, dunia neraka, dunia neraka. Dan tipikal kontrol Devil ini adalah tipikal Devil yang diincar banyak Devil. Dan tentunya Makima atau kontrol Devil ini terbunuh lagi di neraka, sehingga dia bereinkarnasi lagi kembali ke dunia. Dan Devil yang udah pernah dibunuh ini bakalan kehilangan ingatannya yang dulu, atau bisa dibilang direset ulang gitulah ingatannya. Itu alasan Nayuta nggak mengerti permasalahannya si Denji dan si Kishibe, karena ya dia nggak punya ingatan tentang si Makima yang dulu gitu. Tapi yang bisa dipastikan dari iblis yang sekarang itu, dia tuh masih punya sifat dari iblis yang sebelumnya atau si Makima. Dan alasan Denji ini kenapa menjaga Nayuta, supaya si Nayuta ini tuh nggak terjerumus ke jalan yang salah. Karena kalau terjerumus ke jalan yang salah, dia bakal menjadi kontrol Devil yang sebelumnya, atau yang bisa kita kenal dengan nama Makima. Jadi kalau tanya mau Makima atau Nayuta, sebenarnya mereka berdua ini sama aja. Itu hanya tubuh yang dipakai di dunia. Sejatinya keduanya ini tetap aja sama-sama kontrol Devil. Aku udah sering banget ya jelasin terkait power, dan mungkin ini terakhir kali ini aku bakal jelasin. Jadi simak baik-baik karena ya bosen gitu lah bahas terkait power apakah hidup lagi gitu kan, bosen aku. Oke, jadi simak video ya. Apakah power dapat kembali lagi hidup? Jawabannya bisa. Kalau ditanya metode apa untuk power dapat kembali hidup lagi, caranya sama seperti yang dialami Makima menjadi Nayuta. Ya, dan juga kemungkinan terbesar ini power bakal hidup lagi di dunia. Dan bisa dipastikan mungkin aja bakal berubah fisik juga seperti Makima menjadi Nayuta. Dan juga mengingat perkataannya si Power kepada Denji, di mana Power ini nantinya ingin berteman dengan Denji lagi. Jadi Power itu ngasih pesan supaya Denji ini tahu ke depannya kalau Power yang akan datang itu nggak bakal mengenal Denji gitu, karena ingatannya udah di reset. Alasan juga kenapa Denji ini harus bertemu Power dan berteman lagi dengan Power, soalnya Power ini juga menjadi kunci kemenangan melawan Makima, antara Denji melawan Makima gitu. Jadi ya jasanya si Power ini gede gitu kepada Denji. Nggak mungkin dong Denji nggak punya niatan untuk nyari si Power lagi gitu kan. Ya walaupun aku yakin Power ini sebenarnya sangat kuat juga gitu. Dia kan punya nama Blood Devil yang artinya iblis darah. Ya pasti bisa dipastikan lah kalau ketakutan manusia terhadap darah itu juga tinggi gitu kan. Tapi namanya juga Power kan, dimana dia punya suatu sifat yang sangat cukup unik, dimana dia ini cukup sableng juga gitu kan. Jadi ya kekuatan yang dia miliki yang overpower ini nggak kelihatan gitu karena sifat konyolnya dia gitu kan. Tapi bisa dibuktikan juga ketika dia menghadapi Makima, dimana Power ini menyerang Makima dengan one hit secara mutlak gitu kan. Sampai Makima ini bener-bener ke-trigger banget dengan si Power karena kekuatannya itu tadi. No power, no party. Oke, cukup segini dulu karena aku mendengar beberapa saran kalian, dimana kalian bilang kalau misalnya dibuat per part aja. Jadi ya aku prioritaskan yang penting dulu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi terkait Chainsaw Man, kalian tulis saja di komentar, kalian tulis saja. Dan kalau like-nya kalian paling banyak, ya itu yang akan aku gubris duluan. Jadi aku prioritaskan yang paling like-nya paling banyak gitu. Jadi tergantung pertanyaannya juga sih, yang make sense juga gitu pertanyaannya, jangan yang klise-klise doang. Jadi kalau emang udah banyak pertanyaannya, aku bakal buat parts yang selanjutnya. Oke, jadi gitu aja, semoga kalian puas. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Aku Jen dari Manga Indonesia, pamit undur diri dulu and see you next time. Bye-bye.